Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, apa kabarnya semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman pecinta sejarah, di episode baca buku atau audiobook, kita sudah memasuki buku yang ketiga sekarang hari ini. Buku yang pertama alhamdulillah kita sudah baca secara lengkap ya, Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Said Ramadan Al-Buti. Alhamdulillah buku yang kedua juga sudah kita selesaikan, yaitu 60 sirah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini kita masuk ke buku yang ketiga. Jika buku yang pertama tentang Rasulullah, buku yang kedua tentang sahabat, tentu yang sekarang alangkah sangat baik, sangat bagus kalau kita lengkapi atau kita tambahkan dengan setelah Rasulullah, para sahabat, tentu para tabi'in, juga tabi'ut tabi'in. Dan buku yang kita bahas yang berkaitan dengan hal itu adalah 60 biografi ulama salaf. Sebelum ke membacanya, saya ingin membacakan dulu jilidnya ya, tulisan yang ada di dalam jilidnya, yaitu tulisan yang ada di atas jilidnya, yaitu tentu saja judul utama yaitu 60 biografi ulama salaf, dan ini ditulis oleh Syekh Ahmad Farid. Bukunya saya ambil dari terbitan Pustaka Al-Kautsar yang di halaman berikutnya ada penerjemah ya. Penerjemahnya adalah Masturi Irham LC dan Asmu'i Taman LC. Buku ini diterbitkan pertama kali di Indonesia ya oleh penerbit Pustaka Al-Kautsar. Itu cetakan pertamanya di Agustus 2006, dan sekarang yang saya baca adalah cetakan ke-9 di Oktober 2015. Saya tidak tahu kalau tahun 2002 apakah ada cetakan yang baru lagi atau tidak gitu ya. Tetapi yang saya baca sekarang, yang sekarang sedang ada di hadapan saya, buku ini adalah cetakan ke-9 yang diterbitkan tahun 2015 bulan Oktober. Dan halaman berikutnya di halaman ke-7 Romawi ada Dustur Ilahi. Dan sebelum ke situ saya ingin mengulas dulu, bukan mengulas ya, memberi info mungkin ya, bahwa di buku ini tidak seperti buku 60 sirah sahabat sebelumnya gitu, yang menuliskan tentang biografi penulisnya gitu. Di buku ini tidak ada siapa itu Syekh Ahmad Farid, riwayat hidupnya dan sebagainya. Mungkin di lain kesempatan akan saya bahas ya, tetapi di buku ini karena ini tentang audiobook ya, jadi yang saya bacakan hanya yang ada di dalam buku ini. Kita masuk ke halaman berikutnya, yaitu tadi di halaman 7 Romawi, yaitu Dustur Ilahi. Di sini ada 2 ayat dari surat Al-Quran yang dikutip gitu ya, akan saya bacakan. Dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang yang beriman. Jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Arti dari surat Al-A'raf ayat 85. Berikutnya, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan menariknya dari manusia, namun dengan cara mewafatkan ulama. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Halaman berikutnya ini tentang pengantar penerbit. Mungkin saya pengantar penerbitnya akan saya lewat saja. Saya ingin masuk ke halaman ke-11 Romawi. Ini pengantar cetakan kedua dari penulisnya. Segenap puji hanya milik Allah. Kami memujinya, meminta pertolongan dan mengharap maghfirah-Nya. Kami meminta perlindungan dari kejelekan diri kami dan dari keburukan perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka tiada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Allah berfirman,
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Surat Ali Imran ayat 102. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah Maha menjaga dan mengawasi kamu. An-Nisa ayat 1. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kesuksesan yang besar. Al-Ahzab ayat 70-71. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kesuksesan yang besar. Masya Allah. Amma ba'd, sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah firman-firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Sedang seburuk-buruk perkara adalah yang dibuat-buat, setiap yang dibuat-buat adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, sedang setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka. Kalimat ringan ini saya sisipkan pada cetakan buku kedua ini, serial tentang biografi para ulama salaf. Buku yang dalam rentang waktu kira-kira 1,5 tahun ini telah memberikan seberkas sinar terang yang terdiri dari 2 jilid dan memuat biografi 40 para ulama salaf ini, dan yang dimulai dari Masruq bin Al-Ajda, seorang tabi'in, dan diakhiri Imam An-Nasai, pengarang kitab Sunan. Buku serial biografi ini, alhamdulillah, mendapatkan penerimaan di hati para insan akademisi dan para da'i. Sebagian mereka intens dalam mempelajari dan mengamatinya, sehingga saya tergerak untuk melanjutkan perjalanan saya membahas para ulama. Apalagi melakukan perjalanan bersama para ulama sangat membuat senang para insan akademisi. Dalam pembahasan ini saya sebutkan pendapat-pendapat para ulama salaf selama hidup mereka, perjalanan mereka dalam mencari ilmu, dan tidak lupa saya sebutkan perjalanan kehidupan mereka serta menguak berita tentang mereka dalam berbagai masa. Cetakan kedua ini mencakup 60 biografi para ulama salaf. Dalam artian, ada 20-an tambahan nama baru dibanding cetakan sebelumnya, yaitu dimulai dari Syekh Al-Mufassirin dan seorang sejarawan Ibnu Jarir At-Tabari, dan diakhiri oleh biografi Amirul Mukminin Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Cetakan yang baru ini menambahkan beberapa nama yang sangat penting bagi para insan akademisi dan para penerus perjuangan mereka, yaitu biografi tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi, dan Sultan pada para ulama, yaitu Al-Izzu bin Abdussalam. Saya bermunajat kepada Allah agar berkenan menerima amal perbuatan baik kami ini dan agar mencucurkan ampunan atas kesalahan dan kekurangan buku ini. Saya juga menghaturkan pinta kepada Allah agar memberikan taufik kepada kami dalam berkata-kata dan berbuat, dan agar memberikan ampunan atas kesalahan-kesalahan kami yang telah lalu, atau jika ada kesalahan dalam penulisan buku ini. Allah adalah sebaik-baik penanggung jawab dan zat yang paling mulia di antara mereka, yang dapat diharapkan, dan kepadanya lah pahala dan pengabulan disandarkan. Segenap puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Penulis Ahmad Farid. Lalu di halaman berikutnya, di lembar berikutnya, di halaman 17, mohon maaf, di halaman 15, ini ada pengantar cetakan pertama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami husnul khatimah. Segala puji hanya bagi Allah, zat yang maha memberikan petunjuk dari kesesatan, zat yang mengajarkan pengetahuan dan kebodohan, zat yang memberikan kenikmatan setelah kekurangan, dan zat yang meninggikan segala kehinaan. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, zat yang maha esa yang tiada sekutu baginya, zat yang maha baik dan zat yang maha pengasih, zat yang maha tinggi dan mulia. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam dan sebagai panutan bagi setiap manusia. Semoga salawat tetap tercurah kepada beliau, para keluarga beliau yang baik dan suci,
kepada para sahabat beliau yang bersinar wajah dan kedua kaki mereka, dan kepada orang-orang yang mengikuti metode mereka, yaitu para ulama dan para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Salawat semoga tercurah juga kepada kita semua, dan Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Amma ba'du. Allah telah berjanji untuk menanggung dan memelihara az-zikir, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikir atau Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Hijr ayat 9. Zikir adalah Al-Quran, yaitu kitab Allah yang diturunkan kepada nabinya, dan begitu juga dengan sunnah. Ia juga dinamakan zikir, sebagaimana hal itu disebutkan dalam firman-Nya. Dan kami turunkan kepadamu az-zikir agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. An-Nahl ayat 44. Sesuatu yang diturunkan tidak diragukan dan tidak ada yang menyangkal bahwa itu adalah Al-Quran. Adapun yang dimaksud az-zikir dalam ayat di atas adalah sunnah. Pada satu saat Allah mengidentikan sunnah dengan az-zikir, dan di saat yang lain Allah mengidentikannya dengan al-hikmah, sebagaimana disebutkan Allah dalam firman-Nya, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Al-Ahzab ayat 34. Intinya, bahwasanya menjaga sunnah berarti menjaga Al-Quran, karena salah satu fungsi sunnah adalah menjelaskan isi Al-Quran yang masih mujmal atau global, mengkhususkan yang masih umum, dan mentakyid atau mengikat yang masih mutlak. Sunnah adalah praktek real Al-Quran. Oleh karena itu, ketika Aisyah ditanya tentang bagaimana akhlak Nabi SAW, dia menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Kebutuhan Al-Quran terhadap sunnah lebih besar daripada kebutuhan sunnah terhadap Al-Quran. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Al-Baqarah ayat 143. Dalam Al-Quran tidak disebutkan waktu-waktu sholat, syarat-syarat sahnya, syarat wajibnya, dan sunnah-sunnahnya. Namun semuanya dijelaskan oleh perkataan dan perbuatan Nabi yang terangkum dalam sunnah beliau. Demikian juga, tidak terdapat ayat yang menjelaskan tentang pembagian dan tata cara pembayaran zakat dan kadar kewajibannya. Itu semua hanya dijelaskan oleh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah, mengingkari sunnah berarti mengingkari Al-Quran. Karena Allah telah mewajibkan kita untuk mengikuti Rasulullah, mengikuti petunjuknya dan patuh kepada sunnah beliau. Allah berfirman, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Dan Allah juga berfirman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. An-Nisa ayat 59. Adapun cara atau jalan paling jelas yang Allah jadikan untuk menjaga sunnah adalah dengan mengutus para perawi hadis yang menghabiskan waktunya untuk mentadwin atau mengkodifikasi dan menjaganya. Dengan menjadikan mereka mau mempelajari dan mengajarkan hadis, menyebarkan dan menyucikannya dari usaha kotor para kafir zindik dengan mencampur adukan hadis dengan yang lain. Dari itulah Khalifah Harun ar-Rasyid memberikan perintah untuk memenggal kepala seorang kafir zindik yang telah mengaku bahwa dia telah membuat hadis maudhu atau palsu sebanyak 4.000 hadis dan mencampurnya dengan sunnah. Harun ar-Rasyid berkata kepada orang kafir zindik tersebut, engkau telah berdosa besar terhadap Abu Ishaq al-Fazari dan Abdullah bin al-Mubarak yang telah menyaring hadis-hadis tersebut, dan tiba-tiba kamu datang dan mengoyak-ngoyaknya sehuruf demi sehuruf. Salah satu hal yang dapat dibanggakan dari umat ini adalah bahwa sejarah mereka dikodifikasi. Para perawinya ditulis biografinya, dan sejarah Islam penuh dengan kejadian besar yang layak untuk dijadikan kebanggaan oleh umat dan pemeluknya. Di samping itu telah lahir para tokoh dan ulama yang mengaktorkan dan memperlihatkan keagungan Islam dan yang membenarkan dakwah Rasulullah SAW. Sebelum dilanjut, teman pecinta sejarah, ini ada catatan kaki tentang arti zindik. Zindik jamaknya adalah zanadiqoh, yaitu golongan atau orang yang membuat penyimpangan dalam menafsirkan nas-nas Al-Quran dan hadis. Istilah ini juga dinisbatkan kepada orang-orang yang zahirnya Islam
tapi batinnya kafir. Ini menurut ensiklopedia Islam, dan ini catatan kaki dari editor. Kita akan lanjut kembali. Islam banyak mempunyai para tokoh ulama mulia, para penguasa agung yang selamanya menopang dan aktif dalam mengembangkan dakwah Islamiyah, para tokoh didikan Islam dan yang telah mengajarkan Islam. Dengan mereka berkibar kejayaan Islam dan mulialah syariatnya. Betapa pentingnya para pelajar dan para pencari ilmu untuk mengetahui dari dekat para ulama tersebut. Di zaman yang mana simbol-simbol sunnah telah terhapus, sunnah sedang mendapatkan banyak ujian, di mana animo para pencari ilmu sedang melemah. Ketika orang-orang terbius oleh gemerlapnya dunia, sehingga mereka melupakan pahala dan siksa, mereka tidak tahu penyebab seseorang mendapatkan ketinggian dan keagungan di dunia dan akhirat, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Para ulama adalah pemimpin dunia, sebagaimana mereka juga pemimpin di akhirat. Pada suatu ketika, seseorang dari Basrah memasuki suatu daerah. Dia lantas berkata kepada orang-orang yang ditemuinya di sana, "Siapakah pemimpin daerah ini?" Mereka menjawab, Al-Hasan Al-Basri. Dia melanjutkan pertanyaannya, "Kenapa ia menjadi pemimpin kalian?" "Karena kita semua membutuhkan ilmunya, sedang dia tidak membutuhkan harta kekayaan kita," jawab mereka. Sufyan bin Uyainah mengatakan, orang yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang berada di antara Allah dan para hambanya. Mereka itu adalah para nabi dan para ulama. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, hadis nabi ini adalah kemuliaan, maka barang siapa menginginkan dunia, tentu dia akan mendapatkannya, dan barang siapa menginginkan akhirat, tentu dia akan mendapatkannya pula. Ilmu dapat mengangkat hamba sahaya ke derajat tinggi sampai dapat mendudukannya ke majelis para penguasa. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dari hadis yang berasal dari Az-Zuhri, dari Abu At-Tufail, bahwasanya Nafi bin Al-Harith mendatangi Umar bin Khattab di Asfan. Nafi adalah penguasa Mekah yang diangkat oleh Umar. Umar berkata kepadanya, "Siapakah yang menjadi pemimpin di daerah Al-Wadi?" Nafi menjawab, Ibnu Abza yang menjadi pemimpin mereka. Umar bertanya kembali, "Siapa Ibnu Abza?" Ia adalah seorang qari kitabullah atau pembaca Al-Quran dan seorang yang alim dalam bidang faraid atau ilmu tentang warisan. Umar kemudian berkata, "Sesungguhnya Nabi kalian telah bersabda, sesungguhnya dengan ilmu ini Allah mengangkat beberapa kaum dan menghinakan yang lainnya." Hadis riwayat Muslim. Ibrahim Al-Harbi mengatakan, Atha bin Abi Robah adalah seorang hamba sahaya yang hitam legam, milik seorang wanita di Mekah. Suatu ketika, Sulaiman bin Abdul Malik, sang Amirul Mukminin, bersama kedua anaknya mendatangi Atha. Mereka lalu duduk di dekat Atha yang sedang melaksanakan sholat. Lama mereka menunggu, dan setelah selesai sholat, Atha baru menoleh kepada mereka. Dan mereka pun lantas bertanya banyak tentang manasik haji. Setelah itu, Sulaiman berkata kepada kedua anaknya, "Wahai kedua anakku, berdirilah." Dan mereka berdua pun lalu berdiri. Setelah itu, Sulaiman melanjutkan perkataannya, "Jangan bosan-bosan kalian untuk belajar ilmu, karena sesungguhnya aku tidak akan lupa kehinaan kita di depan budak hitam legam ini." Al-Harbi berkata, Muhammad bin Abdurrahman adalah seorang yang cacat, yaitu seorang yang hidungnya menjorok ke dalam dan seorang yang kedua pundaknya melebar. Suatu hari, ibunya berkata kepadanya, "Wahai anakku, boleh saja kamu setiap dalam pertemuan orang banyak menjadi bahan tertawaan. Akan tetapi kamu juga harus menjadi kebanggaan mereka. Untuk itu, kamu harus belajar dan mencari ilmu karena ilmu dapat mengangkat derajatmu." Akhirnya, Muhammad bin Abdurrahman menjadi penguasa Mekah selama 20 tahun lamanya. Al-Harbi selanjutnya mengatakan, jika musuh debatnya sudah duduk di dekatnya, maka sang musuh seketika juga bergetar sampai dia berdiri sambil melantunkan syair berikut.
Kebanggaan hanyalah milik para ahli ilmu. Sesungguhnya mereka adalah penerang bagi para pencari petunjuk. Derajat setiap orang adalah apa yang dapat menjadikannya baik. Orang-orang bodoh adalah musuh bagi orang-orang pintar. Dengan ilmu kehidupan mereka akan bahagia selamanya. Dengan ilmu, kehidupan mereka akan bahagia selamanya. Orang bodoh akan mati, sedang orang berilmu akan hidup. Suatu ketika Abdullah bin Al-Mubarak memasuki kota Khurasan dan menyambutnya. Keluarlah ribuan pelajar. Melihat hal itu, seorang Ummul Walad atau budak yang merdeka karena telah melahirkan anak dari hubungannya dengan tuannya bertanya kepada Khalifah Harun ar-Rasyid tentang siapa lelaki tersebut. Dikatakan kepada Ummul Walad tersebut, orang itu adalah Abdullah bin Mubarak, seorang muhaddits atau ahli hadis daerah Khurasan. Sang Ummul Walad tersebut berkata, orang itulah yang menjadi raja dan bukanlah Sultan Harun ar-Rasyid. Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi dengan sanadnya meriwayatkan tentang mulianya para tokoh hadis. Dari Yahya bin Akhsam, dia berkata, Rashid berkata kepadaku, tahukah kamu orang yang paling mulia? Aku menjawab, Anda lah orangnya wahai Amirul Mukminin. Rashid melanjutkan pertanyaannya. Apakah kamu tahu orang yang lebih mulia dariku? Aku berkata, aku tidak tahu. Rashid berkata, akan tetapi aku mengetahuinya, yaitu seseorang yang dalam satu majelis mengatakan, telah bercerita kepada kami fulan dari fulan. Dia berkata, Rasulullah telah bersabda ini dan itu. Yahya melanjutkan perkataannya. Aku lalu berkata, wahai Amirul Mukminin, orang tersebut lebih baik dari Anda. Padahal Anda adalah anak paman Rasulullah dan pemimpin kaum muslimin. Rashid menjawab, benar, orang tersebut lebih baik dariku karena namanya disejajarkan dengan nama Rasulullah yang selamanya tidak akan mati. Adapun kita akan mati dan binasa, sedang para ulama akan abadi sepanjang masa. Imam Muslim berkata ketika melihat Muhammad bin Ismail datang di Naisabur, aku tidak pernah melihat seorang wali dan tidak pula seorang ulama yang dihormati oleh orang-orang Naisabur sebagaimana yang mereka lakukan terhadap Muhammad Ismail. Mereka menyambut kedatangannya 2 atau 3 mil dari Naisabur. Al-Hafiz berkata, dan ketika Al-Bukhari kembali dari perjalanan ilmiahnya, maka didirikanlah tenda besar di lapangan daerah itu, dan hampir semua penduduknya keluar untuk menyambutnya. Tidak diragukan lagi bahwa penghormatan kepada ilmu dan para alim seperti di atas adalah pada zaman kebaikan dan keberkahan. Zaman di mana orang-orang masih menjunjung tinggi syariat Allah dan negara saat itu adalah negara Islam. Namun sekarang adalah zaman edan, zaman yang telah dikuasai oleh musuh-musuh Islam dan orang-orang fasik. Mereka lah yang dijadikan pionir, yang perkataan dan gerakannya selalu dijadikan standar, menjadikan mereka sebagai panutan sehingga mereka tak ubahnya tokoh ideal yang patut untuk dicontoh. Melihat mereka bagaikan melihat bintang di angkasa yang menurut masyarakat di zaman itu, kebahagiaan dapat diraih dengan mengikuti gaya hidup mereka, mengikuti jejak dan arahannya. Tentu itu semua tidak diragukan lagi merupakan tanda-tanda kecelakaan dan merupakan sebab utama timbulnya keburukan dan malapetaka. Dan tidak dapat dibantah bahwa setiap musuh-musuh Allah berusaha menghalang-halangi dan selalu menggelincirkan orang-orang beriman dari jalan yang lurus. Oleh karena itu, usaha yang terbaik dari orang-orang yang menghendaki kalimat Allah menjadi tinggi adalah meminta bantuan kepada Allah, di samping menjaga diri dari berbaur dengan kejelekan yang telah menggejala ini. Usaha berikutnya adalah dengan mengangkat para tokoh ulama dan agama menjadi pemimpin dan menjadikannya bagaikan bintang kejora, mengikuti petunjuk yang dibawanya dan meniti setiap jalan mereka, baik yang sepele maupun yang besar. Dan tidak diragukan lagi bahwa mempelajari biografi para ulama yang mulia dan orang-orang yang mempunyai keutamaan akan membawa beberapa faedah. Di antaranya, 1. Mendidik generasi muda Islam untuk bangkit
dan berjalan sesuai dengan pendidikan yang pernah ditempuh para ulama, sehingga mereka bisa mengikuti jejak para ulama tersebut dan dapat merengkuh kebaikan dan kenikmatan yang dicapai mereka. Dengan mempelajari biografi mereka, maka akan terbaca perjalanan hidup mereka. Meski fisik mereka tidak tervisualisasi, namun kebaikan mereka tetap bisa terlihat. Meski tidak satu masa dengan mereka, namun derajat dan kedudukan mereka akan diketahui. Itu semua dapat menjadikan generasi muda kita bersungguh-sungguh melakukan upaya agar bisa seperti mereka dan selalu berpegang teguh pada petunjuk mereka. 2. Dengan mempelajari biografi para ulama salaf, seorang muslim dapat mengambil konklusi dari percobaan yang telah mereka lakukan, dapat mengambil pelajaran dari pemikiran dan keputusan yang telah mereka ambil. Sehingga seorang muslim dapat lebih baik dari mereka dan tergerak untuk berusaha, karena dia seakan menggabungkan antara umur para ulama dengan ulama yang lain. 3. Mengetahui kemuliaan ilmu dan orang yang berilmu. Jika para pedagang sibuk dengan perniagaannya, penguasa sibuk dengan urusan pemerintahan, maka ulama sibuk dengan pekerjaannya, yaitu menjaga agama Allah, menyebarkan syariatnya, dan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. 4. Bertambahnya kecintaan seorang muslim kepada para ulama. Padahal Rasulullah telah bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Maka, beruntunglah orang yang mencintai para ulama, orang-orang yang selalu mulia dan selalu agung selamanya. 5. Menyebarkan ilmu mereka, mengambil manfaat dari kepandaiannya, dan mengambil ibroh dari nasihat dan mauizahnya. 6. Rahmat akan turun ketika disebutkan orang-orang soleh. 7. Menempatkan diri kita di tempat yang layak atau tempat yang semestinya. 8. Perlu diakui bahwa kita sekarang ini sedang dalam krisis, sedang para ulama terdahulu adalah orang-orang yang mulia. Dengan mempelajari biografi para ulama dan para imam yang agung ini, maka akan sedikit mengobati kekurangan dan menambal kemiskinan kita. 9. Manfaat lain mempelajari biografi mereka adalah sebagaimana yang dilakukan para pelajar hadis, yaitu mengetahui tobakot atau tingkatan dan kelompok para ulama, dan mengetahui pula guru dan murid-murid mereka. 10. Segi positif lainnya adalah pembaca akan menemukan energi dan akan meniru mereka meski hanya sebagian kecilnya saja. Dia tentunya akan mendapatkan percikan dari mereka meski hanya sedikit. Ini adalah buku serial biografi yang edukatif. Ulasan dan penyajian kabar tentang mereka telah selesai hingga para pemuda Islam dapat belajar darinya. Saya mengawali biografi ini dengan nama-nama ulama dan nama laqab atau julukan atau gelarnya. Kemudian tanggal kelahiran dan tempatnya. Jika saya menemukan gambaran tentang sifat dan perawakan mereka, maka saya akan menyebutkannya agar dalam diri pembaca tergambar foto atau bentuk tubuh sang tokoh. Juga agar seakan-akan sang tokoh menyertai mereka dalam membaca biografinya. Mau belajar dan bertambah kecintaannya kepada sang tokoh yang sedang dibaca. Kemudian menyusulnya dengan pujian ulama terhadap sang tokoh sehingga dapat diketahui martabat dan derajatnya. Setelah itu saya sebutkan tentang kezuhudan dan kewaraannya sang tokoh, ibadah, kehusyuan dan kadar mereka dalam mengikuti sunnah. Di samping saya jelaskan pula tobakot atau generasi sang tokoh dengan menyebutkan guru dan murid-muridnya. Saya juga menyebutkan sebagian perkataannya dan hari meninggalnya. Saya sangat berusaha memilih para tokoh yang disebut dalam biografi ini adalah ulama yang konsen dalam bidang fikih, para pemimpin mazhab, imam hadis, imam jarah wa ta'dil, dan para pemimpin yang sisi kezuhudan dan ibadah sangat layak untuk ditiru, yaitu orang-orang yang telah mempraktikkan sunnah dengan sebenar-benarnya. Alhamdulillah, usaha saya ini telah mendapatkan respon positif dari rekan-rekan akademisi dan orang umum. Hal inilah yang memberikan saya energi baru untuk meneruskan buku serial yang berkah ini. Saya mengurutkan sang tokoh sesuai dengan hari meninggalnya agar mempermudah para pembaca. Setelah saya melakukan usaha yang tidak mudah ini, yaitu membahas tentang biografi para tokoh ulama salaf, saya sebutkan biografi sebagian para sahabat radhiyallahu anhum
yaitu 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan tidak diragukan lagi bahwa para sahabat adalah pemimpin para salaf. Akan tetapi, karena ketinggian martabat dan derajat mereka dibandingkan orang-orang setelahnya, maka saya menyendirikan biografi mereka dalam serial biografi para sahabat, yang saya namai buku tersebut dengan Para Pemuka Sahabat. Hal ini berdasarkan usulan dari teman saya yang mulia Asy-Syaikh Abu Ishaq Al-Huwaini. Adapun buku yang ada di depan para pembaca ini adalah buku serial tentang para ulama salaf dari golongan tabi'in dan orang-orang setelahnya yang saya namai dengan para ulama salaf. Akhirnya, saya menengadahkan tangan sembari bermunajat kepada Allah Zat yang Maha Kaya dan Mulia agar berkenan menerima amal kebaikan kami ini, dan agar mengampuni amal dan perbuatan kami yang tidak baik dan cacat. Di samping itu, semoga Allah memberikan anugerah dan kemuliaannya berupa pahala yang melimpah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Penulis Ahmad Farid. Demikian, teman pecinta sejarah, pengantar dari buku 60 biografi ulama salaf ini. Kita doakan semoga penulis Syekh Ahmad Farid mendapatkan pahala dari apa yang telah beliau lakukan dan mengampuni kesalahannya dan melapangkan kuburnya. Juga kepada para yang terlibat, semua orang yang terlibat dalam penulisan, dalam penerbitan dan percetakan buku ini, juga penjualannya, Allah limpahkan kepada mereka juga pahala. Juga kepada para kita pembacanya, selain pahala juga hikmah dan petunjuk agar kita bisa terus berada di jalannya, mengikuti jalan para ulama salaf. Juga tentu saja semangat agar kita terus meniru kebaikan dari para ulama salaf ini. Teman pecinta sejarah, itu bagian pertama dari audiobook kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita usia untuk kita agar kita bisa menyelesaikan buku ini dan tentu saja buku-buku lainnya, dan memberikan kelancaran kepada kita semua dan mengampuni dosa kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.